Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan seorang ibu dan seorang laki yang pada pagi hari ini baru ada bersama-sama dengan kita, yaitu Ibu Erna. Betul Ibu Erna ya? Silakan maju Bu. Ini siapa? Oh, silakan maju juga. Mari silakan ikut memperkenalkan diri supaya kita kenal semua. Mari silakan maju dulu. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya Bu Erna dari Depok. Ya, maskernya dibuka dulu Bu supaya kenal Bu. Iya. Iya, dari Depok. Kebetulan saya di Semarang karena anak saya bekerja di Semarang. Oh iya. Jadi saya suka bolak-balik Depok Semarang gitu. Karena kebetulan ada cucu. Anak saya ada 4 orang, cucu 6. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur. Saya sudah dibaptis di Magelang. Haleluya. Ketemu langsung dengan Bapak Lukas. Puji Tuhan, saya baru mengenal Bapak Yahweh, Pak. Waktu itu saya ke gerejanya di GBI di Depok, gereja Kamboja. Tapi saya merasa begitu mendengar di online Pak Lukas, materi-materinya begitu menggugah hati saya gitu. Ini nih pendeta yang saya cari gitu. Hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Itu saja. Terima kasih. Mungkin Ibu temannya bisa memperkenalkan juga. Shalom, nama saya Vika. Shalom. Ya, saya tinggal di Hasanuddin di daerah Tanah Mas. Ya, di sini saya sudah kenal dengan Ibu Erna sejak 2020 ya Ibu ya. Ya, dan Ibu Erna memperkenalkan gereja ini dan saya baru di sini, puji Tuhan. Saya merasakan damai sejahtera di gereja ini juga. Haleluya. Ya, semoga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian menyambut kami dengan baik dan bisa bergabung dengan gereja ini. Pasti, haleluya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Silakan duduk Ibu Erna dan Vika. Ya, saya bersama-sama dengan jemaat Tuhan mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang di tempat ini Ibu Erna dan Vika. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami, Bapak Yahweh memberkati. Sekali lagi Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini mungkin tidak terlalu berat materinya saudara, tetapi kita akan tetap belajar sesuatu yang berkaitan dengan iman percaya kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang atribut iman percaya kita dan apa fungsinya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan tata cara peribadatan orang-orang Yahudi, kita bisa melihat bagaimana ketika orang-orang Yahudi itu sedang beribadah atau mereka sedang berdoa. Orang-orang Yahudi sangat sungguh-sungguh di dalam melakukannya. Bahkan saya pernah melihat di YouTube saudara, ada seorang tentara Yahudi, yaitu Israel Defense Force atau IDF. Ketika tentara ini berdoa, saya perhatikan tentara ini berdoa dengan sangat sungguh-sungguh saudara. Saya perhatikan ketika dia berdoa, dia dengan sungguh-sungguh dia memegang sidur di tangannya, kemudian di situ dia berdoa. Dan kalau saya memperhatikan ketika dia berdoa, saya perhatikan waktu itu tatapan matanya saudara. Kalau kita perhatikan, orang Yahudi kalau sudah berdoa,
tatapan matanya itu justru seperti tatapan mata kosong, saudara. Seolah-olah tidak sedang memandang apapun. Tetapi sebetulnya di situ orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi ketika berdoa, mereka justru sedang sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di situ mereka betul-betul merasakan mereka itu sedang berbicara dengan Elohim mereka, yaitu Bapa Yahweh. Jadi sekalipun di depannya itu lewat orang, atau katakanlah kita goyak-goyak itu orang-orang Yahudinya, mereka tidak akan bergeming, saudara. Mereka akan tetap diam dan tetap berdoa. Atau katakanlah tangan kita lambe-lambekan di depan matanya begini, yang seolah-olah tatapan matanya itu kosong, tetap mereka akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah atau ketika mereka berdoa, mereka melakukannya dengan sangat kesungguhan. Dan kalau kita memperhatikan juga cara berpakaian mereka tidak sama seperti kita yang ada di tempat ini, saudara. Kalau kita di sini kan pokok kelihatan rapi, kelihatan bagus, terus kita berangkat kemana? Ke Kehilat, ya toh? Kalau kita di sini kan paling begitu, wis pokok ketok rapi, ketok bagus, ketok ganteng, ketok ayu, sudah berangkat ke Kehilat. Tapi rupanya ini tidak berlaku untuk orang-orang Yahudi. Kalau saya perhatikan, saudara, ketika mereka mau ke sinagog, mereka itu tidak hanya pakai baju dan celana seperti kita. Tapi ketika mereka pergi ke sinagog, selalu ada atribut-atribut lain yang mereka pakai juga. Bahkan saya perhatikan yang dikasih atribut itu tidak hanya pakaian mereka yang kelihatan ini, tapi tempat ibadah dan tubuh mereka sendiri itu juga dikasih atribut. Pada hari ini, saudara, saya ingin mengajak untuk kita melihat supaya kita mengenal atribut apa saja yang orang-orang Yahudi pakai dan apa kaitannya atribut-atribut itu dengan iman percaya kita. Yang pertama, kita akan melihat ketika orang-orang Yahudi beribadah, pasti akan selalu ada yang namanya Sefer Torah atau Torah Scroll atau gulungan kitab Torah yang terdiri dari 5 kitab Mose, yaitu kitab Beresit atau kitab Kejadian, kitab Shemot atau kitab Keluaran, kitab Wayikra atau kitab Imamat, kitab Bemidbar atau kitab Bilangan, dan kitab Devarim atau kitab Ulangan. Ketika orang-orang Yahudi beribadah, saudara, di depan mereka itu selalu ada satu kitab utama, yaitu kitab Torah, selain kitab-kitab lain yang ada dalam kumpulan kitab Neviim dan Ketuvim. Karena baik Torah, Neviim dan Ketuvim itu satu paket kitab yang saya katakan satu paket kitab ini selalu ada ketika mereka beribadah. Dan saya, saudara, juga rindu suatu saat kita itu punya Torah Scroll seperti ini yang asli di tempat ini. Kita tidak perlu pusing berapa harganya, karena memang untuk gulungan kitab Torah yang asli yang pakai tulisan tangan itu harganya sangat tinggi. Tetapi kita tidak perlu pusing sekalipun harganya tinggi. Torah Scroll harganya sangat tinggi karena ditulis dengan tulisan tangan, bukan digital printing. Kalau digital printing murah, saudara, harganya jauh lebih murah, dan itu banyak dijual di pasar-pasar yang menjual semacam barang-barang oleh-oleh dari Israel, itu banyak dijual. Tapi kalau untuk Torah Scroll yang dengan tulisan tangan itu harganya sangat tinggi. Karena apa? Karena ketika sang soferim atau sang penulis Torah salah satu huruf saja, jangan saudara berpikir ketika mereka salah nulis satu huruf itu akan ditip X seperti kita di sini. Salah, harusnya bet kok nulisnya gimel.
terus ditipek. Kalau kita kan begitu, ya toh dibusak, disetip, diurek-urek. Kalau di sana enggak, saudara. Kalau soferim itu salah nulis satu huruf saja, maka mereka akan taruh Torah yang sudah ditulis sepanjang apapun itu, lalu mereka akan mengulangi dari awal lagi. Nah, itulah yang membuat harga Torah scroll atau gulungan kitab Torah harganya sangat tinggi. Tetapi saya katakan kita tidak perlu pusing soal harganya, karena saya cuma punya satu iman percaya. Setiap kerinduan yang baik pasti diberkati Bapak Yahweh. Amin. Bukankah kita ingin punya Torah scroll itu satu kerinduan yang baik? Saya ingin punya yang asli, bukan yang digital printing. Sekalipun saya membacanya masih terbata-bata, tetapi saya percaya kalau saya punya kerinduan yang kuat mencintai Torah, Bapak Yahweh pasti akan menolong saya untuk bisa membaca Torah itu. Dan saya juga percaya, kalau saya punya kerinduan yang baik, pengen kehilat ini, di depan ini, saya kasih Torah scroll yang gede. Saya percaya kerinduan yang baik ini pasti diberkati oleh Bapak Yahweh. Ini yang pertama, saudara, yang selalu ada di dalam peribadatan orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, setelah Torah scroll, ada yang namanya talit dan sisit, seperti yang sedang saya pakai di depan ini, saudara. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita. Betul enggak? Bapak Yahweh itu mengharuskan orang-orang Israel memakai talit dan sisit. Kita buka di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal ke-15 ayat 38. Dan saudara siapkan juga kitab Devarim atau Ulangan 22 ayat yang ke-12. Yang pertama, Bemidbar 15 ayat 38, di situ dikatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka turun-temurun, dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Lalu satu lagi, kitab Devarim atau Ulangan 22 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, engkau harus membuat tali yang terpilin bagi dirimu pada keempat sudut kain penutup tubuhmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui dari dua kitab ini, rupanya Bapak Yahweh itu memerintahkan orang-orang Israel supaya mereka memakai talit dan sisit. Ketika Yesua itu mengajar di sinagog, di bait suci, Yesua itu juga memakai talit dan sisit. Lalu pertanyaannya, apa itu talit dan sisit? Talit adalah jubah doa Ibrani yang memiliki 4 sudut yang disebut dengan punca, di mana di punca tersebut atau di keempat punca tersebut diikatkan benang putih dan benang berwarna biru keunguan yang disebut dengan sisit. Seperti ini, saudara. Ya, jadi ini ada 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Ini disebut dengan punca. Dan kemudian di punca itu diikatkan benang putih dan benang berwarna biru keunguan seperti ini. Pada satu sisi panjang dari talit terdapat atarah atau mahkota. Nah, yang dimaksud atarah itu ini. Ya, ini jadi sisi panjang dari talit itu ada yang namanya atarah seperti ini, saudara. Atarah itu disebut juga dengan mahkota. Nah, oleh karena kedua unsur ini atau unsur atarah dan sisit, talit dipandang sebagai tanda kerajaan dan keimaman. Atarah adalah hiasan sisi panjang talit yang berisi ucapan berkat yang diucapkan ketika talit itu mau dipakai, saudara. Jadi ketika orang-orang Yahudi mau pakai talit, mereka akan angkat talitnya dengan kedua tangan begini di atas kepala mereka, lalu mereka menunduk dan di situ mereka berdoa. Dan dalam doanya mereka mengatakan, Baruch ata Yahweh Elohenu melech haolam aser kitshanu b'mitzvotah v'sifanu
lehitatif besisit, yang artinya diberkatilah engkau ya Yahweh Elohim atau Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kami untuk memakai sisit. Biasanya saudara, ucapan berkat dalam bahasa Ibrani ini bentuknya biasanya tanunan yang berdiri sendiri kemudian dijahit bersama-sama dengan talit itu sendiri. Jadi kalau saudara perhatikan, biasanya ucapan berkat dalam bahasa Ibrani ini bentuknya tanunan yang berdiri sendiri. Lalu setelah itu tanunan yang berdiri sendiri ini akan dijahit di talit. Minta tolong itu zoomnya ada yang dimatiin, mic-nya dimatiin dari sini aja. Ya siapa yang nyala dimatiin supaya enggak feedback. Jadi sekali lagi saudara ya, saya jelaskan. Ucapan berkat dalam bahasa Ibrani ini bentuknya tanunan. Jadi seperti ini sebetulnya tanunan. Cuman sekarang banyak orang bikin sendiri. Karena mungkin kalau beli harganya terlalu tinggi, maka mereka bikin sendiri. Diapain saudara? Dibordir. Cuman kalau sudah dibordir itu sebetulnya kurang bagus. Ada juga yang di sablon atau dicetak di kain. Ada yang seperti itu. Nah jadi ini adalah yang disebut dengan talit dan sisit. Lalu ada satu pertanyaan begini saudara. Mengapa kerah talit ini disebut dengan atarah? Atau kerah ini kenapa kok disebut dengan atarah atau mahkota? Jadi kita harus tahu dulu, kerah atau talit ini disebut atarah atau mahkota. Karena atarah ini untuk mengingatkan kita kepada perintah Torah yang ada di kitab Bilangan pasal ke-15 ayat 37 sampai dengan yang ke-41, dan untuk mengingatkan kita juga kepada perintah Torah yang ada di dalam kitab Devarim atau Ulangan 22 ayat 12. Ketika kita berdoa, kita sangat perlu perhatian penuh kepada Bapak Yahweh. Pada waktu talit ditaruh di atas kepala, bagian antara ini terlihat seperti mahkota. Artinya kalau kita mengingini ada mahkota dalam tanda kutip di atas kepala kita, cara terbaik adalah dengan berdoa. Jadi melalui talit ini saudara, sebetulnya kita sedang diberitahu bahwa doa adalah mahkota kemuliaan kita. Dan bisa saya sebut doa itu sebagai mahkota kemenangan. Jadi kalau saudara perhatikan, saudara pengen ada yang namanya mahkota kemuliaan, saudara ditudungi dengan mahkota kemuliaan, maka untuk saudara bisa mendapatkan mahkota kemuliaan itu, melalui atarah ini kita diberitahu bahwa melalui doalah ketika kita berdoa, di situ ada tudung kemuliaan Bapak Yahweh yang menudungi kita. Saya tadi katakan mahkota kemenangan itu sebetulnya karena ketika kita memilih cara berdoa untuk menyelesaikan satu persoalan atau masalah, sebetulnya di situ kita itu sudah berhasil menundukkan diri untuk kita itu tidak memakai cara-cara atau kekuatan manusia, tetapi memakai caranya Tuhan atau caranya Bapak Yahweh. Kalau saudara perhatikan, ketika seseorang yang diurapi, tetapi saya tidak khususkan hanya kepada seseorang yang diurapi, yang arahnya itu selalu identik kepada gembala atau pendeta, tapi kepada semua orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Sebetulnya ketika kita berhadapan dengan satu masalah atau persoalan apapun itu, nomor satu jalan yang harus kita ambil itu tidak boleh keluar dari jalur doa. Karena ketika kita keluar dari jalur doa, kita pakai cara-cara kita sendiri. Asal saudara tahu, apa yang saudara lakukan itu akan dideteksi Bapak Yahweh, bahwa saudara itu tidak berhasil menundukkan diri saudara untuk pakai cara-caranya Tuhan. Kalau saudara ingat kisahnya Saul dan Daud atau Daud, pada waktu itu sampai-sampai rohnya Bapak Yahweh
itu jadi sedih saudara sama Saul. Hanya gara-gara apa? Pada waktu Saul itu punya masalah sama Daud, Saul sebagai seseorang yang diurapi, seharusnya pada waktu itu dia selesaikan masalahnya dengan Daud itu pakai duduk bicara bersama-sama. Tetapi ternyata Saul memilih menyelesaikan pakai apa pada waktu itu saudara? Pakai tombak. Ya, kalau saudara lihat di kitab 1 Samuel 19 ayat 19 sampai 20. Di situ jelas Saul itu tidak memakai cara-cara orang yang diurapi Tuhan. Maka di situ dikatakan dalam terjemahan yang benar, roh Yahweh itu menjadi sedih atas Saul. Tapi kalau saudara lihat dalam terjemahan LAI, terjemahnya membingungkan. Di situ dikatakan apa? Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap atas Saul. Nah, ini bingungi saudara. Dan asal saudara tahu, ayat ini sering dipakai sama orang-orang dari iman seberang untuk mendakwa orang-orang percaya. Mereka katakan apa? Coba kamu lihat itu. Tuhanmu itu Tuhan yang jahat. Lah kok kamu bisa ngomong begitu? Lah itu saya ngomong kitabmu sendiri. Coba kamu buka 1 Samuel 19 ayat 19. Coba kamu lihat di situ dikatakan tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap atas Saul. Kalau dikatakan roh jahat yang dari Tuhan, Tuhannya huruf gede semua berarti kan siapa? Bapak Yahweh. Berarti dengan kata lain rohnya Bapak Yahweh baik atau jahat? Kalau mengacu ke ayat ini. Jahat. Tapi pertanyaannya sekarang, memangnya Bapak Yahweh yang kita kenal itu Tuhan yang jahat? Tentu saja tidak. Bapak Yahweh adalah Elohim atau Tuhan yang baik. Amin. Maka ayat ini membingungkan saudara, terjemahan LAI ini. Yang benar sesuai atau mendekati kitab bahasa Ibrani-nya adalah terjemahan yang dikatakan tetapi roh Yahweh menjadi sedih atas Saul. Kalau dikatakan roh Yahweh menjadi sedih atas Saul ini baru benar. Karena apa? Di mata Bapak Yahweh itu seperti sedang ngomong sama Saul begini loh. Oh Saul, kamu itu kan orang yang tak urapi. Tapi kenapa kamu pada waktu punya masalah sama Daud, kamu tidak pakai cara-caranya orang yang diurapi, yaitu duduk bersama dan bicara dengan Daud. Tapi kenapa saat itu kamu memilih memakai tombak untuk menyelesaikan masalahmu dengan Daud? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui atarah ini saudara, kita sedang diberitahu bahwa ketika kita menghadapi persoalan apapun, nomor satu yang harus jadi cara kita untuk menyelesaikan, tidak lain dan tidak boleh keluar dari jalur doa. Karena saya percaya ketika kita berdoa, saat itu juga Bapak Yahweh pasti menyediakan 1000 jalan keluar yang terbaik untuk kita. Amin. Ketika manusia masih berpikir bagaimana ya caranya, ketahuilah lewat doamu, imanmu kepada Bapak Yahweh, percayalah. Di situ ketika engkau datang kepada Tuhan dan saudara katakan, Bapak Yahweh aku minta tolong. Apa yang terjadi di alam roh saudara? Di situ Bapak Yahweh sudah menyediakan 1000 jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan kita. Saya percaya untuk pergumulan kehilat kita ini saudara, ini juga sudah ada 1000 jalan keluar yang terbaik. Dan sekarang sudah Bapak Yahweh tunjukkan satu persatu. Tidak hanya saya lihat, tapi saya rasakan. Saudara tahu, orang-orang yang dipakai Bapak Yahweh untuk memberkati kehilat kita, untuk memikirkan dan mengasihi kehilat kita di tempat ini, itu tidak hanya datang dari orang-orang Indonesia, tidak hanya datang dari orang-orang Semarang, tetapi saudara tahu luar biasanya Bapak Yahweh gerakkan orang-orang yang dari luar negeri juga untuk memikirkan dan mengasihi kehilat kita di tempat ini. Pokok saya akan simpan dulu kesaksiannya. Nanti pada waktunya saya akan bersaksi total siapa-siapa orangnya yang digerakkan Bapak Yahweh dan tangannya itu dipinjam untuk mengasihi pekerjaan Bapak Yahweh di sini. Nah ini tentang talit dan atarahnya saudara. Lalu yang berhubungan dengan talit adalah sisit. Apa itu sisit? Sisit adalah
4 jumbai pada puncak jubah doa. Sisit terdiri dari 4 benang. Jadi sisit ini awalnya hanya 4 benang. 1 panjang dan 3 lebih pendek. Benang yang lebih panjang akan disebut dengan syamas yang berwarna tehelet atau berwarna biru keunguan. Keempat benang ini akan dimasukkan ke dalam lubang setiap punca. Kemudian benang itu akan diikat menjadi jumbai yang terdiri dari 8 benang. Jadi tadinya punca ini bolong begitu saja, tidak ada benangnya apa-apa. Tapi kemudian lubang punca ini akan dimasuki 4 benang, saudara. 3 warna putih dan 1 warna nila atau warna tehelet, yaitu warna biru keunguan seperti ini. Dan setelah keempat benang itu masuk, kemudian benang itu akan ditekuk seperti ini. Ya, ditekuk seperti ini, terus diikat. Ada knot, ada ikatan di sini nih. Nah, ikatan benang pada setiap jumbai berjumlah 5 buah. Jadi setelah masuk ditekuk jadi 8, tadinya masuk berapa? 4. Terus begitu ditekuk berarti jadi berapa? Jadi 8. Nah, setiap ikatan ini, setiap sisit ini akan punya 5 ikatan. Ya, 1, 2, 3, 4 dan 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 bawah ini ya. Nah, setiap ikatan pada setiap jumbai itu berjumlah 5 buah. Jadi benang dan ikatannya berjumlah berapa? 13 buah. Di sini saudara, jangan saudara berpikir angka 13 ini tidak ada artinya. Tapi saudara harus tahu bahwa angka 13 ini juga ada artinya. Lalu apa makna angka 13 di sini? Lilitan pada sisit adalah representasi dari nama Yahweh dan kata Torah. Yang menyusun nama Yahweh, formasi lilitannya adalah 10, 5, 6, dan 5 lilitan. Jadi yang menyusun nama Yahweh itu lilitannya begini. Ini 10 lilitan, terus diikat, 5 lilitan diikat, 6 lilitan diikat, 5 lilitan diikat lagi. Sedangkan yang dimaksud representasi dari Torah adalah karena jumlah gematria kata sisit, jumlah gematrianya adalah 600. Sisit itu dari huruf Ibrani sade yod tau. Di mana sade itu jumlahnya 90, yod 10, sade lagi 90, yod 10 dan tau 400. Ketika nilai-nilai gematria ini dijumlah, maka jumlahnya adalah 600. Dan ketika ditambah dengan benang dan ikatannya yang berjumlah 13, maka 600 dan 13 ketika ditambahkan akan menjadi 613 yang adalah jumlah perintah di dalam Torah. Jadi Torah itu tidak hanya berisi 10 mitzvot, tetapi Torah itu ada 613. Kalau saudara perhatikan, ketika kitab suci menulis ada perempuan yang pendarahan selama 12 tahun, yang kemudian perempuan itu mendekati Yesua secara diam-diam, yang dijamah pada waktu itu bukan jubahnya Yesua, saudara. Saudara harus tahu, yang dijamah pada waktu itu adalah sisit yang ada di jumbai jubahnya Yesua. Kalau kita perhatikan, waktu itu perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, dia sempat menyesal karena dia berpikir, kenapa ya? Ini kan kesempatan sekali dalam seumur hidupku. Mungkin besok aku tidak ketemu lagi dengan Yesua, karena mungkin Yesua besok tidak lewat sini lagi. Wanita ini sempat menyesal, saudara. Dia katakan dalam hatinya, kenapa ya? Tadi pada waktu Yesua lewat, aku tidak menjamah jubahnya, tapi aku hanya menjamah jumbai jubahnya. Tapi ternyata
ketika wanita ini menyesali apa yang dia lakukan karena dia tidak menjamah jubah Yesua, karena dia berpikir, andai saja aku menjamah jubahnya, aku akan disembuhkan. Tapi ternyata kitab suci mencatat lain. Waktu itu hanya dengan menjamah jubah Yesua, perempuan yang pendarahan 12 tahun itu disembuhkan. Karena apa saudara? Karena pada sit-sit jubah Yesua itu ada lilitan benang seperti ini yang membentuk nama Yahweh. 10, 5, 6, 5 lilitan itu dibaca Yod He Waw He. Yod He Waw He adalah Yahweh. Jadi dari sini saudara, kita sekarang tahu bahwa nama Yahweh itu betul-betul nama yang berkuasa. Amin. Si perempuan tadi berpikir apa? Kalau aku jamah yang lebih besar yang jubahnya, wah itu kuasanya jauh lebih dahsyat mestinya. Karena apa? Karena jubah itu yang langsung menempel di tubuh Yesua. Waduh, tapi kok aku cuman jamah sisitnya ya? Kok cuman jamah jumbai jubahnya ya? Apa aku bisa sembuh ya? Tetapi ternyata kitab suci mencatat bahwa ketika wanita ini hanya menjamah jumbai jubah atau sisit dari jubah Yesua, saat itu terjadi kesembuhan. Lelehan pendarahannya selama 12 tahun seketika itu juga berhenti dan perempuan ini disembuhkan. Ini membuktikan saudara bahwa nama Yahweh itu betul-betul nama yang berkuasa. Jadi tidak salah kalau saya sering mengatakan kepada saudara, jangan sekali-kali saudara yang sudah di dalam Bapa Yahweh mundur seperempat langkah saja ke belakang, kembali kepada nama Yesus Kristus dan Allah. Saya katakan tidak akan pernah ada keselamatan lagi buat saudara. Kalau sudah di dalam Bapa Yahweh, totalitaslah di dalam Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat sendiri, padahal cuman kalau secara mata manusia itu cuman lilitan. Ya toh, cuman apa ini? Ini disebutnya apa? Benang. Ya toh, cuman benang. Tapi ketika benang itu membentuk formasi nama Yahweh, rupanya formasi nama Yahweh, lilitan-lilitan yang membentuk huruf Yod He Waw He, itu ada kuasanya juga loh saudara. Ya. Jadi kalau saya sekarang ini pakai talit, itu bukan untuk gagah-gagahan saudara. Atau juga bukan untuk supaya saya dianggap sok ke Yahudi-Yahudian. Oh tidak. Tapi apa yang saya pakai ini tentunya ada dasar ayatnya. Kalau saya berbicara tentang sok ke Yahudi-Yahudian, saya jadi teringat saudara. Dengan pelayanan saya beberapa hari lalu ke satu kota. Ya tidak perlu saya sebut kotanya, saudara sudah ngerti. Karena apa yang saya sampaikan ini nanti pasti akan masuk YouTube. Kalau saya berbicara soal dianggap ke Yahudi-Yahudian, saya jadi teringat dengan pelayanan saya kemarin. Di mana pada waktu itu saya digerakkan oleh Bapak Yahweh. Saya dari Semarang berdoa. Bapak Yahweh, saya harus berbicara apa dalam acara retreat ini? Saya coba pergumulkan, saya minta sama Bapak Yahweh, tolong buat saya selesai mempersiapkan hari rison sampai sore atau malam saja. Supaya saya bisa beristirahat untuk saya mempersiapkan perjalanan saya keluar kota. Karena cukup jauh saudara, 7 jam perjalanan. Di situ saya digerakkan untuk berbicara tentang nama Yesua. Karena saya mendapatkan informasi atau saya juga melihat sendiri, sekalipun sang penyelenggara ini sudah menerima Bapak Yahweh dan Yesua, tapi rupanya mereka masih mempersekutukan Yesua itu dengan Yesus. Kalau Allahnya memang sudah tidak dipakai lagi. Tapi saya perhatikan ketika berdoa, itu saya perhatikan masih nyebut Jesus, 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 Jesus. Masih ngeses gitu loh. Nah saya perhatikan kok bisa ngeses ya. Nah di situ Bapak Yahweh gerakkan saya untuk berbicara tentang nama Yesua. Saya harus memberitahu bahwa Yesua itu bukan Yesus seperti yang mereka pahami.
Saudara tahu, begitu saya sampaikan tentang nama Yesua, saya waktu itu ketengahkan satu materi. Kalau kita memang memilih berkat yang karena dikasihi Bapak Yahweh. Jadi pada waktu itu saya memberitahu bahwa banyak orang di luaran sana yang sampai saat ini masih belum mau menerima Bapak Yahweh dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka saya katakan di situ, kita yang ada di sini di acara ini malam ini itu patut bersyukur karena kita sudah mengenal nama Elohim yang benar, Bapak Yahweh dan Yesus. Sedangkan orang di luaran sana itu masih mengatakan apa? Kita tidak perlu pakai nama Yahweh dan Yesus, itu juga sudah diberkati. Ada kuasa, nyatanya hidupku juga diberkati. Di situ saya memberitahu kepada mereka, kalau orang mengatakan tidak usah pakai nama Yahweh dan Yesua, pakai Allah dan Yesus Kristus saja sudah diberkati. Sebetulnya orang-orang yang mengatakan ini, mereka tidak pernah tahu kalau yang namanya berkat itu sebetulnya ada dua macam. Yang pertama, ketika Bapak Yahweh memberkati umat manusia, itu ada dua macam. Berkat yang pertama itu berkat hanya karena keadilan Tuhan, dan berkat yang kedua, kita diberkati karena memang kita itu dikasih oleh Bapak Yahweh. Kira-kira kalau saudara saya suruh milih berkat yang mana? Yang karena keadilan Tuhan atau kita diberkati karena kita memang dikasih Bapak Yahweh? Milih mana? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Dan mereka pun juga memilih yang kedua, saudara. Karena kalau berkat yang hanya karena keadilan Tuhan, itu saya katakan berkat itu hanya ala kadarnya. Artinya semua orang dari semua iman percaya, mereka juga menerima berkat itu. Mau orang itu percaya Bapak Yahweh atau tidak, orang itu menyembah Bapak Yahweh, orang itu menyembah Kuan Im Kuan Kong, mereka juga akan diberkati Bapak Yahweh. Karena apa? Satu-satunya Tuhan yang wujudnya roh yang hidup itu cuma Tuhan kita Bapak Yahweh. Amin. Ini kita tidak usah katakanlah, tidak usah kita amini. Itu pun semua orang yang ada di dunia ini, dari semua iman percaya ngerti kalau Tuhan mereka wujudnya itu bukan roh yang hidup, saudara. Tapi ketika kita amini itu akan jauh lebih dahsyat. Memang hanya Bapak Yahweh yang wujudnya roh yang hidup, dan dia adalah Tuhan kita. Maka di situ saya ajak mereka, ayo kalau saudara sudah menentukan pilihan berkat saudara, saudara mau dikasihi karena saudara mau diberkati karena saudara itu memang dikasih Bapak Yahweh, lebih sungguh-sungguhlah mengasihi Bapak Yahweh dan Yesus. Jangan lagi mengasihi Allah dan Yesus Kristus. Karena memang Yesus Kristus itu bukan Tuhan kita. Saudara ngerti? Begitu saya tampilkan slide yang kata-katanya, kita hanya boleh mengasihi Bapak Yahweh dan Yesus, jangan mengasihi Yesus Kristus lagi. Wah, responnya mulai, saudara ya. Mereka mulai gaduh, mereka mulai ngomong sendiri, mereka mulai ngomong macam-macam. Nah, di situ saya dapat laporan dari jemaat yang ikut dengan saya. Wah, tadi mulai Pak, waktu Pak Nino ngomong bahwa kita harus mengasihi dan menyembah Yesus saja, karena yang benar-benar Tuhan itu cuma Yesus. Langsung ngomong sesat iki sesat, ya, ajaran sesat. It's okay, tidak jadi masalah. Tetap saya teruskan, saudara. Dan saudara tahu, begitu acara selesai, saya turun dari mimbar. Waktu itu rupanya mereka yang menyesat-nyesatkan saya ini kumpul sendiri. Jadi pada waktu saya khotbah, mereka itu ke belakang kumpul, sekitar orang 4 atau 5. Ya mereka genak-genik sendiri, ini sesat ini pengajaran ini. Lalu mereka ngomong sama yang bikin acara. Mereka katakan, kami mau ngomong-ngomong sama Pak Pendeta yang khotbah itu. Terus begitu saya turun mimbar, saya jabat tangan sama yang punya acara, Bu, tugas saya sudah selesai ya. Saya pamit mau ke kamar dulu karena saya mau siap-siap berkemas, saya harus pulang ke Semarang. Cepat-cepat
untuk mempersiapkan pelayanan saya. Sebentar Pak, ini ada teman-teman hamba Tuhan yang pengen sharing tentang khotbah Bapak. Bagaimana Pak? Oh ya silakan, saya tunggu di kamar saja. Karena kalau di sini sibuk, berisik. Ya di sini berisik rame. Jadi kalau saya bersaksi di sini berkali-kali penolakan nama Yesus ketika nama Yesus disampaikan. Sekarang yang nonton bukan saya sendiri, tapi ada saksinya ini, Ibu Naomi sama Pak Daryono. Jadi jangan dikira saya bohong. Kalau reaksi orang ketika mendengar nama Yesus tidak boleh lagi pakai nama Yesus, itu akan marah. Itu betul-betul terjadi, saudara, saya bukan asal ngomong. Waktu itu mereka yang kumpul sendiri di belakang, itu terus kemudian ternyata setelah berembuk mereka tidak mau ketemu saya. Cuman mereka kirim utusannya ke kamar saya. Pak, saya pengen tanya-tanya tentang apa yang Bapak sampaikan. Oh ya silakan Bu, mari silakan. Pak, kok kalau Pak Karno itu ngomong Pak, kalau kamu jadi Islam, kan tidak perlu ke Arab-Araban. Ya toh Pak, saya tahu Bu, arah pembicaraan Ibu kemana. Ya, saya cut langsung. Saya tahu arah pembicaraan Ibu kemana. Kalau saya panggil Yahweh dan Yesua, saya juga tidak sedang ke Yehudi-Yehudian. Ibu perhatikan baik-baik. Karena kalau saya panggil Yahweh dan Yesua, itu artinya saya sedang kembali ke akar iman kita yang benar, yaitu akar Ibrani. Demikian pula tadi kalau Ibu lihat saya pakai talit, saya pakai kipah, itu bukan berarti saya sedang ke Yehudi-Yehudian. Perlu Ibu ketahui, saya tidak pernah menjadikan orang-orang Yehudi sebagai barometer iman percaya saya. Kalau Yohanan atau Yohanes 4 ayat 22 dikatakan, kamu menyembah apa yang kamu kenal, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang-orang Yahudi. Jangan Ibu pikir terus saya mengkultuskan orang-orang Yahudi. Tidak. Apa yang Ibu pikirkan salah. Dan saya tidak sok ke Yehudi-Yehudian. Karena apa yang saya pakai, baik talit, kipah, atau nama Yahweh dan Yesua, itu ada di kitab suci. Cuman karena Ibu pakainya kitab suci yang terjemahnya keliru, tidak akan ketemu nama Yahweh dan Yesua. Tidak akan ketemu kipah dan talit. Tidak akan ketemu. Lalu saya bilang, jadi sekali lagi saya bukan sok ke Yehudi-Yehudian. Kalau Ibu mau mengukur iman percaya kami sekarang, saya dan Pak Lukas, ya kira-kira mirip-mirip lah dengan karismatik pada umumnya. Cuman kami kembali ke akar iman kami, akar Ibrani. Kami tidak lagi memakai nama Allah dan Yesus, karena memang Allah dan Yesus itu sebetulnya bukan nama Tuhan kita. Nama Tuhan kita itu Yahweh dan Yesua. Satu ilustrasi yang mudah dimengerti. Tadi sudah saya sampaikan dalam khotbah saya. Ibu memperhatikan enggak waktu saya bilang, cara paling gampang untuk mengetahui nama juru selamat kita Yesua, itu gampang. Miriam itu orang mana? Miriam yang dipinjam rahimnya oleh Bapak Yahweh sebagai jalan kelahiran juru selamat seperti manusia pada umumnya. Miriam itu orang mana? Miriam itu orang Yehudi yang berbahasa Ibrani. Sedangkan Yesus itu dari Jesus, Jesus dari Yesus, itu bahasa Yunani. Sekarang Ibu renungkan, mungkin enggak orang Ibrani punya anak dikasih nama-nama Yunani? Jelas enggak mungkin. Ini kayak orang Amerika enggak mungkin punya anak dikasih nama Sugeng, Selamat atau Paijo. Saya bilang begitu. Paham Ibu? Ya kalau itu saya paham. Ya sudah. Jadi saya itu hanya kembali ke akar iman saya. Oh ya sudah Pak. Kalau begitu sekarang saya lega. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kedua tentang talit dan sisit yang adalah atribut iman percaya kita. Kemudian yang ketiga, setelah tali dan sisit, atribut yang ketiga ada yang namanya tefilin. Tefilin
adalah sepasang kotak kulit hitam yang berisi gulungan perkamen. Perkamen itu media untuk menulis dari kulit binatang yang kosher. Dengan tulisan ayat-ayat Torah yang ada di dalamnya. Saudara bisa lihat ini di kitab Shemot atau Keluaran 13:16 dan Devarim atau Ulangan 11 ayat 18. Tefilin itu ada dua macam, saudara. Yang pertama tefilin tangan atau disebut dengan tefilim dengan syaliet. Ini dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk dililitkan di sekeliling lengan, tangan dan jari mereka. Sedangkan tefilin kepala ini akan disebut dengan shelros yang diletakkan di atas dahi seperti ini. Torah menyebutkan bahwa tefilin harus digunakan untuk pelayanan sebagai tanda dan pengingat bahwa Bapa Yahweh telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mitsraim atau tanah Mesir atau tanah perbudakan. Dan asal saudara tahu, tefilin inilah yang sekarang ini ditiru oleh si anti Hamasyah untuk dia menempatkan tanda bilangan binatang buas itu. Sekarang saudara perhatikan, tefilin ditaruhnya di mana ini? Yang pertama di dahi, terus yang kedua di mana? Di tangan. Sekarang saudara perhatikan, pemasangan tandanya bilangan binatang buas itu, diinjeksinya saya tanya di mana? Di tangan. Yang kedua, mereka juga sudah mempersiapkan barangnya anti Hamasyah yang model dihirup seperti inhaler. Jadi ketika saudara hirup, maka tanda itu, barang itu akan tinggal di tengah-tengah antara mata kita dan ada di dahi kita. Coba kalau saudara menghirup inhaler, yang pertama paling kerasa menyengat itu ada di mana? Di sini loh saudara. Ya betul, saudara hirup fix inhaler itu yang paling menyengat itu di sini. Jadi inilah yang sekarang ini sedang ditiru oleh si anti Hamasyah untuk mereka menempatkan tanda-tanda mereka. Ini yang ketiga, yaitu tefilin. Lalu berikutnya ada atribut yang disebut dengan kipah seperti yang saya pakai ini saudara. Kipah adalah semacam topi setengah bola dan biasanya terbuat dari kain wol yang dirajut. Kipah itu sering dipakai oleh pria Yahudi untuk memenuhi persyaratan peribadatan. Ini bisa saudara lihat di dalam kitab Samuel, Bet Samuel atau 2 Samuel 15 ayat yang ke-30. Di situ dalam bahasa Ibrani 2 Samuel 15 ayat 30 ditulis dengan kata-kata ini. Wa Dawid oleh pemaaleh hasidim oleh ubokeh wa ros lo hapui wa hu holek yaheb wakal haam aser itu kapu is rosso wa alu Allah ubakoh. Yang kalau saudara perhatikan di sini ada kata kapu dan kata kapui. Nah kata kapui dan kata kapu ini merujuk kepada kata kipah. Dan memakai kipah ini artinya kita sedang mengakui bahwa Bapa Yahweh lah batu karang kita yang teguh. Jadi termasuk ketika saya pakai kipah ini saudara, ini ada artinya. Sekali lagi bukan mau sok ke Yahudi-Yahudian. Wong saya itu kalau saudara perhatikan wonge ora betahan. Saya pakai talit kalau saudara perhatikan pas puji-pujian mesti tak copot. Karena apa? Saya gerah. Panas. Saya pakai jas, pakai talit lengkap itu kalau sudah puji-pujian mau masuk firman, saya mesti ke belakang, saya ambil jas, saya ambil talit, saya pakai. Tapi setelah Shema Yisrael mesti tak taruh. Karena apa? Saya itu tidak betah, gerah. Sini AC-nya kurang dingin saudara. Apalagi ketika pintu sekarang dibuka, itu rasanya panas. Jadi dari sini saja saudara bisa tahu. Kalau saya sendiri itu bukan mau sok ke Yahudi-Yahudian atau sok ke apa? Ikut-ikutan orang-orang Yahudi. Tidak saudara. Ya, jadi karena saya memakai kipah itu artinya
sebetulnya saya sedang mengakui bahwa Bapak Yahweh adalah batu karang saya yang teguh. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa yang dikatakan batu karang itu kok bukan Yesua, saudara? Karena sebagian besar orang-orang Yahudi sampai detik ini, mungkin sekitar 90% orang-orang Yahudi, mereka masih menolak Yesua itu sebagai Mesias atau sebagai Mesias. Orang-orang Yahudi hanya menerima Bapak Yahweh, dan itu pun sebagian besar masih mengganti nama Yahweh dengan Hashem dan Adonai. Tapi kalau kita di sini sudah tahu bahwa Yesua dan Yahweh adalah satu, seperti kitab Yohanan 10 ayat 30 katakan. Di situ dikatakan Ani Wahaaf Ehad. Ani Yesua Wahaaf Yahweh Ehad. Aku Yesua dan Bapa Yahweh adalah Ehad atau satu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi kenapa mereka masih menganggap bahwa Hashem yang arahnya ke Yahweh, ketika aku memakai kepah itu artinya aku sedang mengakui bahwa Hashem bagi mereka atau Yahweh adalah batu karang yang teguh, karena mereka masih menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi apakah itu artinya tidak ada orang Yahudi sama sekali yang menerima Yesua sebagai Mesias? Ada. Kita bisa melihat rabi-rabi Yahudi seperti Rabi Ephraim Spreiser, Rabi Avraham Ariah Trokman, dan rabi-rabi lainnya seperti Rabi Matiyahu Gleserson, rabi yang ahli dengan Torah Kod. Mereka juga rabi-rabi Yahudi yang menerima dan memanggil Yahweh dan Yesua, dan juga menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di sini saudara, yang perlu kita ketahui juga tentang kepah adalah bahwa memakai kepah berarti mengakui bahwa tempat di mana kita berpijak, tempat itu adalah tempat yang kados atau tempat yang kudus. Saya memang belum pernah ke tembok ratapan Yerusalem. Tapi saya dengar kalau kita ingin berdoa di tembok ratapan seperti Donald Trump ini, kalau orang mau berdoa di tembok ratapan, orang akan dikasih kepah yang apa ya namanya nyebutnya ya, portable apa ya? Kepah mesti portable ya. Yang sekali pakai itu istilahnya apa? Pokok yang sekali pakai. Biasanya kayak model dari kertas. Itu akan dikasih gratis saudara, kalau orang itu mau berdoa di tembok ratapan. Tapi kalau orang itu tidak mau pakai kepah, dia tidak akan boleh masuk dan berdoa di tembok ratapan. Mungkin orang-orang seperti Pak Victor yang rambutnya tidak ada, mungkin akan kesulitan kalau pakai kepah. Tapi mungkin mereka sudah mempersiapkan juga untuk orang-orang yang rambutnya tidak ada saudara, supaya mereka bisa tetap pakai kepah kalau kepingin berdoa di tembok ratapan. Jadi saya memang belum pernah ke tembok ratapan, tapi saya dengar jarak 10 meter dengan tembok ratapan, orang itu harus pakai kepah. Kalau enggak, orang itu akan disuruh pergi saudara. Ini yang keempat. Kemudian ada atribut yang lain yang sama seperti yang kita miliki, yaitu menorah atau kaki dian. Menorah atau kaki dian, atribut iman percaya kita ini bisa kita lihat di dalam kitab Shemot 25, 31, dan 37. Dan inilah simbol iman percaya kita yang benar, bukan salib seperti yang selama ini kita pahami. Karena salib sebetulnya adalah simbol kutuk seperti kitab Galatia 3 ayat 13 katakan. Jadi kalau salib itu sekali lagi sesuai Galatia 3 ayat 13 disebut sebagai simbol kutuk, sebetulnya kalau orang Kristen masang salib di rumah, itu sebetulnya orang Kristen sedang ngapain? Ngundang kutuk gitu loh. Karena sesuai Galatia 3 ayat 13, salib itu adalah simbol dari
kutuk. Nah, kalau orang pasang salib di rumahnya sama saja ngundang kutuk. Dan menorah yang cabangnya ada 7 ini selalu identik dengan Bapa Yahweh dan Yesua. Maka saya katakan, inilah simbol iman percaya kita yang benar. Salib itu cuma balas jasanya Konstantin, saudara. Kisahnya berawal dari balas jasanya Konstantin yang pada waktu itu dikodeta sama jenderalnya bapaknya Maximus. Ketika Konstantin ini dikodeta, dia ngerti, aku mesti tidak mungkin menang sama pasukannya Maximus. Dan ternyata begitu sampai di medan perang, betul yang terjadi. Konstantin tidak berhasil mengalahkan Maximus. Dan dia mulai melihat pasukan tentaranya satu persatu mulai berguguran dan berkurang sangat banyak. Di situ kemudian dia merenung. Dan pada saat dia merenung, dia menengadahkan kepalanya ke langit. Di situ dia melihat langit, awan itu membentuk seperti salib. Yang sebetulnya salibnya itu bukan salib yang kakinya lebih panjang. Itu bukan. Yang seperti salibnya orang Kristen, tapi salibnya itu disebut lebih kepada kruk angsanta. Jadi salib itu sebetulnya warisannya Konstantin dan itu nuansanya Yunani, saudara. Maka di dalam kitab Galatia 3 ayat 13 salib itu disebut sebagai simbolnya kutuk. Waktu itu Konstantin mendengar satu suara ketika dia melihat awan itu membentuk seperti tanda salib. Di situ dia mendengar satu suara yang audible yang dikatakan, kalau kamu memakai tanda ini, maka kamu akan menaklukkan. Di situ dia coba ikuti suara audible yang dia dengar. Dia tarik mundur semua pasukannya. Lalu setiap sil atau tameng dari setiap tentaranya itu dibubuhi tanda salib warna merah. Dan tidak hanya itu, saudara. Ketika tentara-tentara Konstantin ini menghunus setiap tentaranya Maximus. Waktu itu Konstantin memberitahu, nanti pada saat kamu menghunus pedang ke tubuh tentaranya Maximus, jangan cuma ditusuk, tapi bentuk tanda salib seperti ini. Dan ternyata ketika Konstantin coba lakukan itu, waktu itu menurut ceritanya Konstantin memenangkan peperangan. Jadi kalau kita perhatikan, salib itu sebetulnya warisannya Konstantin, saudara. Dan itu bukan simbol iman percaya kita. Tapi inilah kalau mau kita pakai sebagai simbol iman percaya kita. Ini menorah. Lalu setelah menorah, ada atribut yang kita kenal dengan shofar. Shofar adalah terompet yang terbuat dari tanduk binatang. Ini bisa saudara lihat di dalam kitab Wayikra atau Imamat 23 ayat 24 dan pasal 25 ayat yang ke-9. Di sini saudara, ada yang harus kita tahu. Bahwa ketika orang-orang Israel meniup shofar, ketika mereka meniup shofar, itu pasti selalu ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel. Sama seperti gerhana bulan darah yang selalu diiringi dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel. Demikian pula ketika orang-orang Israel itu meniup shofar, saat itu pasti ada peristiwa-peristiwa penting yang menyertai kehidupan orang-orang Israel. Biasanya shofar itu ditiup pada saat mau perang atau sesudah memenangkan peperangan. Kalau mau perang, shofar itu ditiup, ini akan menjadi penanda bahwa kita akan perang melawan bangsa ini atau bangsa itu. Tapi setelah memenangkan perang, ketika shofar itu ditiup dengan pola tiupan yang disebut dengan tekiah gedolah, yaitu rangkaian 10 bunyi pendek, maka tekiah gedolah ini akan menandakan bahwa orang-orang Israel telah memenangkan peperangan itu. Maka kalau saudara perhatikan, ketika kita sedang memuji Tuhan di tempat ini, seringkali saya meniup shofar, saudara. Karena apa? Karena dalam puji-pujian kita itu sebetulnya juga sedang apa?
perang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan saudara berpikir kalau saudara memuji Tuhan, itu arahnya hanya kepada Bapa Yahweh dan Yesua dan Ruach HaKodes. Tidak. Tapi ketika kita memuji Tuhan, kalau kata-katanya ada kata sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, di situ saya tiup shofar. Di situ sebetulnya saya sedang mengimani dalam dunia roh bahwa kita memenangkan peperangan itu dengan kekuatan Bapa Yahweh. Jadi kita harus ngerti saudara bahwa setiap tiupan shofar itu ada maknanya. Ada yang namanya tekiah kedolah, ada yang namanya sefarim dan sebagainya. Lalu setelah shofar ada atribut yang namanya mesusah. Mesusah artinya adalah ambang pintu. Mesusah akan ditempatkan pada ambang setiap pintu sebelah kanan. Terkecuali mesusah tidak ditempatkan di ruangan yang dianggap undignified atau ruangan yang tidak bermartabat seperti kamar mandi atau WC, saudara. Coba kita buka Kitab Devarim atau Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Di situ dikatakan, dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita. Yahweh itu Ehad atau Esa atau satu. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap jantungmu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini camkanlah di dalam jantungmu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring dan ketika engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saudara perhatikan ayat yang ke-8 ini bicara soal atribut yang apa tadi? Apa? Dahi sama di tangan tadi apa? Tefilin, betul sekali. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-9, di situ dikatakan apa tadi? Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi yang dimaksud yang harus ditulis di tiang pintu rumah atau kita menyebut dengan kusen dan pintu gerbang, itulah yang dimaksud dengan mesusah. Kalau saudara perhatikan ketika masuk ke Kehilat ini, Pak, itu tidak salah masang mesusahnya miring. Oh tidak. Kenapa kok masang mesusahnya miring bukan tegak, saudara? Karena pada waktu itu ada dua kelompok orang-orang Yahudi yang berdebat soal pemasangan mesusah ini. Yang satu kelompoknya kalau tidak salah namanya Yehuda Askenasi, yang satu apa saya lupa. Nah dua kelompok ini berdebat. Masang mesusah itu harusnya miring. Yang satu ngomong enggak, yang harusnya jejak. Begini, masang mesusah itu harusnya tidur. Yang satu kelompok ngomong begitu, posisi landscape. Tapi yang satu ngomong enggak, harusnya posisinya berdiri. Nah untuk mengakomodir keduanya maka mesusah itu dipasang dengan posisi miring. Cuman itu juga masih keliru saudara, harusnya miringnya itu begini ke kiri. Kalau itu kan miringnya ke kanan begini kan, harusnya begini saudara ya. Cuman kalau saya cabut lagi pecah karena itu kayu. Tidak apa-apa, yang penting saudara ngerti. Yang penting juga makna di dalam mesusah atau huruf sin yang ada di dalam mesusah ini saudara. Nah kita harus tahu bahwa di dalam mesusah terdapat perkamen dari kulit binatang yang kosher yang disebut dengan klav. Perkamen yang bertuliskan ayat-ayat Torah dari kitab Devarim atau Ulangan 6 ayat 4-9 dan Ulangan 11 ayat 13-20 yang kita kenal dengan Shema Yisrael. Dan orang yang menulis tulisan ayat-ayat Torah ini akan disebut dengan shofar stam. Jadi sebetulnya mesusah yang asli bentuknya bukan seperti yang saudara lihat di kusen pintu Kehilat ini.
Tapi mesusah yang asli itu dalamnya ada lilitannya. Jadi mesusah yang asli itu seperti ada tabung kacanya atau tabung tertutup dari emas juga tidak apa-apa. Biasanya bentuk ini, ya seperti ini, atau bentuk seperti Torah scroll, gulungan kitab Torah. Nah nanti ketika dibuka di dalamnya itu ada gulungan seperti ini saudara, yang ditulis sama Soverstam, yang isinya adalah kitab Devarim 6 ayat 4 sampai 9, pasal 11 ayat 13 sampai 20, yang kita dengar dengan, yang kita kenal dengan Shema Yisrael. Itu kalau mesusah yang asli. Kalau mesusah yang ada di pintu Keilat ini hanya replikanya saja. Tapi kalau kita mau bikin yang asli ya boleh, saudara tulis Shema Yisrael dan juga Torah di situ. Lalu saudara linting atau saudara gulung sampai kecil, lalu saudara masukkan ke dalam mesusah itu. Itu kalau yang asli saudara. Nah, yang perlu kita ketahui juga, pada permukaan mesusah selalu ada huruf sin seperti ini. Jadi mesusah itu mau ada huruf apa saja, tapi yang tidak bisa dicolong itu selalu ada satu huruf yang selalu ada di mesusah, yaitu huruf apa ini? Sin. Di mana sin ini adalah singkatan dari kata Shaddai, yang adalah keagungan Bapa Yahweh, yaitu Yahweh El Shaddai atau Yahweh Maha Kuasa. Yang kemudian 3 huruf Ibrani yang membentuk kata Shaddai ini, yaitu Sin, Dalet, dan Yod. 3 huruf ini diimani oleh orang-orang Yahudi dengan kata-kata Shomer Daltot Yisrael, yang artinya penjaga pintu Yisrael. Jadi orang-orang Yahudi mereka mengimani bahwa Sin itu tidak hanya berarti Shaddai, tapi Shaddai yang ditulis dengan 3 huruf Sin, Dalet, dan Yod, itu aku imani dengan Shomer Daltot Yisrael atau penjaga pintu Yisrael yang setia. Siapa dia saudara? Tidak lain adalah Bapa Yahweh Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kalau saya renungkan persis dengan kisah ketika orang-orang Yahudi itu dijajah oleh tentara Yunani. Waktu mereka ada dalam penindasan, waktu itu mereka main satu permainan, masih ingat enggak? Permainannya apa? Dreidel. Dalam dreidel itu yang seperti gasing, seperti apa jenenge? Nek ngarani apa ya? Dadu. Dadunya orang Yahudi. Dalam dreidel itu ada huruf-huruf Ibraninya. Dalam huruf-huruf Ibrani itu mereka mengakronimkan sendiri atau memberikan arti untuk huruf-huruf Ibrani itu yang dikatakan Nes Gadol Haya Syam. Yang kemudian seiring berjalannya waktu kata Syam ini diganti dengan kata Bu. Nes Gadol Haya Syam itu berarti di keempat mata dadu yang seperti gasing ini, dreidel ini hurufnya berarti apa? Nun, Gimel, Sin, dan He. Harusnya Nun, Gimel, Sin, dan He. Cuman waktu itu mereka ganti dengan Nes Gadol Hayapo. Harusnya Nun, Gimel, Sin, dan He itu dibaca Nes Gadol Haya Syam, yang artinya keajaiban besar terjadi di sana. Tapi karena mereka waktu itu mengimani, kita tidak boleh ngomong di sana. Kalau di sana terus kapan keajaiban besar itu terjadi di sini, di tempat di mana kita dijajah orang-orang Yunani. Maka sekarang kita ganti dengan Nes Gadol Hayapo, yang artinya keajaiban besar terjadi di sini. Dan benar saja saat itu terjadi satu keajaiban besar. Mereka bisa lepas dari tangan penjajahan orang-orang Yunani. Lalu saya juga ingat dengan kata Elul. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Elul, yaitu bulan yang saya sebut dengan bulan kasih karunia. Elul, kalau orang biasa hanya akan membaca huruf E, L, U, L itu dengan kata Elul. Tapi
Bagi orang-orang Yahudi, Elul itu tidak hanya sebagai kata-kata biasa, tapi Elul mereka akronimkan dengan kalimat Ani ledodi wedodi li, yang artinya aku milik kekasihku dan kekasihku adalah milikku. Ini berbicara tentang siapa, saudara? Yang dimaksud. Yang dimaksud itu tidak lain adalah Yesua. Tapi ini dengan catatan untuk orang-orang Yahudi yang menerima Yesua. Kalau orang-orang Yahudi yang hanya menerima Bapak Yahweh, tentu yang dimaksud kekasih itu Bapak Yahweh. Jadi kalau kita perhatikan dalam atribut-atribut orang-orang Yahudi, itu ada huruf-huruf Ibrani yang tidak hanya berdiri begitu saja sebagai huruf Ibrani yang tidak ada artinya. Tapi semua huruf-huruf Ibrani itu ada artinya, saudara. Maka kita itu patut bersyukur, saudara. Kalau kita di sini banyak disingkapkan banyak hal tentang kedalaman arti huruf-huruf Ibrani. Coba kalau saudara dari dulu sampai sekarang, yang saya katakan kalau saudara dulu lahir jebrol Kristen, sampai mati nanti semoga masih Kristen. Saudara ngerti ini cuma huruf A, B, C, D, E, F, G. Ya wis, saya katakan sampai di situ saja kualitas atau level iman saudara. Tapi kalau saudara sekarang masuk ke akar Ibrani, saudara dibuat ngerti, saudara dan saya dibuat ngerti banyak hal tentang arti dan makna-makna huruf Ibrani. Apa itu tidak dahsyat iman kita, saudara? Kita banyak dibuat ngerti banyak hal. Alef, kalau kita nyebut huruf alef, misalkan kita bandingkan dengan huruf A dari alfabet Latin, A ya sudah, A begitu saja. Tapi kalau huruf alef, hurufnya alef, lamet, P. Ketika alef ini dibalik, maka akan menjadi kata pele. Alef itu bisa berarti Elohim, ketika menjadi kata alef, artinya bisa Elohim, artinya juga bisa kepala lembu atau kepala sapi, atau alef itu juga bisa berarti kepala. Tapi ketika alef itu dibalik, maka akan menjadi kata pele, yang artinya wonderful atau ajaib. Tapi kalau kata pintu dibalik cuman utnib, dan itu tidak ada artinya, saudara. Tapi hebatnya kata alef ketika dibalik jadi pele, itu artinya ajaib. Maka ketika Manoah itu didatangi oleh malaikat Yahweh, dan Manoah pada waktu itu bertanya, siapakah engkau? Siapakah namamu? Malaikat Yahweh waktu itu menjawab, kenapa engkau mempertanyakan namaku? Bukankah Dia yang mengutus aku itu pele atau ajaib? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah luar biasanya iman kita di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, atau akar Ibrani yang sedang kita hidupi sekarang ini. Nah lalu saudara, sebetulnya apa maksud ditempatkannya mesusah di tiap-tiap ambang pintu ini? Keberadaan mesusah pada tiang pintu rumah ini sebetulnya sebagai penunjuk atau sebagai penanda bahwa di tempat ini tinggal orang-orang yang menghormati Bapak Yahweh dan Yesua dan berdedikasi untuk melayani Bapak Yahweh dan Yesua. Ini yang harus kita ngerti. Jadi kalau saudara mau menunjukkan identitas iman saudara yang sekarang di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, pasanglah mesusah, jangan malah masang kutub gede-gede, ya toh, wis dikristik, disulam, capek-capek begitu dipajang aja bulane kutub, lah percuma. Saudara bikin mesusah seperti ini, tidak harus yang ada lilitan toranya, bisa ada lilitan toranya jauh lebih baik. Untuk menunjukkan apa? Saudara bukan hanya menunjukkan kepada manusia biasa, tapi saudara sedang menunjukkan kepada dunia roh-roh yang bukan berasal dari Bapak Yahweh. Hei kamu, roh-roh yang bukan berasal dari Bapak Yahweh, kamu lihat ini, asal kamu tahu, yang di dalam rumah ini
Ini adalah orang-orang yang sudah mendedikasikan hidupnya kepada Bapak Yahweh. Saya katakan ini bukanlah sebagai jimat. Jangan saudara salah, saudara masang itu sebagai jimat. Bukan ya. Tetapi ini akan otomatis memberitahu ketika kuasa-kuasa kegelapan itu kelinteran, keliling, dan rumah saudara dilewati, lalu dia lihat ini, dia akan ngerti, oh ternyata yang di dalam rumah ini adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, seharusnya yang ada di rumah kita sekali lagi bukan salib, tetapi menorah dan mesusah ini. Jangan juga masang kaca bunder di atas kusen, ya. Tak kandani nek masang kaca bunder nanti setannya kesenangan ngoco terus ning kono gitu loh. Ndak pergi-pergi. Nah orang bilang, "Pak, rumah saya sudah diusir setannya dalam nama Yahweh Yesus, kok ndak pergi-pergi?" Lah iseno kocone ning kono. Ya dia akan kaca terus di situ gitu loh. Ya kan dia kesenangan, wong dia ndak punya kaca di alam sana. Maka begitu dia kelinteran sampai di depan rumah saudara, ono kaca, rupaku koyo apa ya saiki ya? Rambutku saya rewok-rewok ndak? Gitu loh. Ya setannya kesenangan di situ, dia akan tinggal di situ. Jadi jangan pasang kaca bunder. Ya, keliru itu saudara. Pasanglah apa ini? Mesusah, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian biasanya orang-orang Yahudi akan menyentuh mesusah dengan jari. Dan dengan jari yang sama yang dipakai untuk menyentuh mesusah itu, jari itu akan diteruskan menyentuh bibir seperti mencium sebelum memasuki rumah atau pada saat mau pergi keluar dari rumah. Dan ini dilakukan semata-mata untuk menghormati Elohim mereka. Jadi ketika orang-orang Yahudi memasang mesusah di rumahnya, itu bukan sebagai hiasan saudara. Saudara jangan berpikir, oh itu cuma hiasan. Enggak. Tapi betul-betul ketika mereka pasang mesusah di kusen-kusen rumah mereka, maka ketika mereka mau pergi, mereka akan sentuh mesusah itu. Lalu dengan tangan yang dipakai atau jari yang dipakai menyentuh, itu akan disentuhkan ke mulut mereka. Sebagai penghormatan kepada firman Elohim. Yang artinya ketika aku nanti pergi, kalau pas mau pergi, menyentuh dan mencium Torah itu artinya aku harus berhati-hati. Karena hidupku itu sudah diatur sama Torah. Ada aturan-aturan yang benar yang mengikat supaya aku hidup benar. Kalau di jalan nanti aku melihat seorang wanita cantik, jangan sampai aku mengingini wanita itu karena aku sudah beristri. Terus kalau aku melihat ada barang gembletak di jalan yang itu bukan punyaku, ya aku tidak boleh mengambil barang itu. Tapi kalau kita mau menyelamatkan supaya barang itu tidak diambil orang lain lalu kita serahkan ke pihak yang berwajib, it's okay, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu nek dijipuk dikantongi saudara, ya. Dan yang lebih parah lagi, nemu dompet mengatasnamakan Tuhan mendengar doa saya. Gundulmu, ya. Seringkali orang begitu. Saya berdoa, saya tidak punya uang pak. Lalu bapak tahu, pagi-pagi saya jalan-jalan ada dompet satu isinya uang ratusan ribu. Saya bersyukur Tuhan engkau mendengar doa saya. Lah no KTP ini ra ono, ki jenenge Tuhan ora mendengar. Ya, Tuhan sedang menguji kamu, ngerti ra? Kue tanganmu gratil, apa tanganmu jujur gitu loh. Jadi jangan saudara berpikir kalau nemu dompet ada KTP-nya itu Tuhan mendengar doa saya. Salah saudara ya, itu pembenaranmu. Ya karena wetengmu wis kelitian, ngeleh, Tuhan mendengar doa saya. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang perlu saudara ketahui. Bahwa keberadaan mesusah, nah ini bukanlah sebagai apa ini? Jimat. Ini juga bukan sebagai penangkal roh jahat ya. Ini tidak kayak kaca bunder loh, jangan salah loh ya. Mesusah itu bukan kaca bunder sebagai jimat dan penangkal roh jahat. Tapi fungsinya sebagai reminder atau pengingat. Pengingat untuk apa? Mesusah
adalah sebagai pengingat untuk terus mencintai Elohim dan terus menyembah hanya kepada Bapa Yahweh dan Yesua dimanapun kita ada, saudara-saudara sekalian. Ini artinya apa? Ini artinya dimanapun kita ada, iman kita itu tidak boleh bunglon. Yang dimaksud bunglon, nanti kalau kumpul-kumpulnya sama orang-orang yang nyembah Yahweh, Yesua panggil Yahweh Yesua. Nanti begitu kumpul sama teman-temannya yang nyembah Allah dan Yesus, azan maghrib di sana, ya toh, sama panggil-panggil Yesus di sana. Ini saya sebut iman bunglon. Keberadaan Mesusah, ketika Mesusah itu dicium, ini untuk memberitahu, ini sebagai pengingat untuk kita itu terus mencintai dan hanya menyembah Bapa Yahweh dan Yesua dimanapun kita berada. Gitu loh. Loh berarti saya boleh Pak datang ke perhelatan-perhelatan besar seperti KKR yang tidak menyembah Bapa Yahweh dan Yesua. Tentu saja pengertiannya bukan seperti itu, saudara. Kalau kita sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, iman kita itu harus steril cuma di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Amin. Ya, jangan saudara sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, ada acara perhelatan besar KKR sudah ngerti yang disembah bukan Bapa Yahweh dan Yesua, ikut di situ. Nanti di sana ada KKR lagi, datang lagi. Tak berarti kan ini jemaat Mahadir ini. Ya dimanapun ada KKR teko, pasti ada orang itu. Saya punya satu teman saudara. Ya, saya rasa hampir rata-rata orang Kristen dan gereja-gereja di Semarang kenal dan tahu orang ini. Ya karena apa? Setiap ada perhelatan besar, ada KKR, ono kampanye, sapa wis sing nyalon, pokok kasih duit, mesti orang itu saya perhatikan ada di situ. Lah kok kowe meneh rupamu meneh. Ya, saya perhatikan nanti kesana ketemu wong iki meneh. Saya kesana lho ketemu maneh. Saya lewat gereja lain, lho kae wong kene ning kono. Nanti lewat gereja mana lagi, lho itu orang lagi, itu ada lagi di situ. Ini kan namanya jemaat Mahadir. Yang Mahadir itu biar Roh Kudus, gitu loh. Kita jangan jadi jemaat Mahadir, saudara. Ya, jadi jangan bunglon. Kita kumpul di komunitas yang nyembah Yahweh, kita teriak-teriak Yahweh. Kita kumpul di komunitas yang nyembah Allah Yesus, kita teriak-teriak Allah dan Yesus. Ini namanya iman kita, iman bunglon. Dan yang model begini, Bapak Yahweh tidak suka. Ini kalau di dalam kitab Gilyana atau kitab Wahyu, orang-orang yang seperti ini disebut orang-orang yang imannya apa? Suam-suam kuku, anget-anget ayam, ora panas, ora atis. Ini yang bikin Yesus belenek mutah itu dengan orang-orang model begini, saudara. Ya, jadi kalau saudara sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, totalitaslah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Percayalah bahwa Bapa Yahweh dan Yesua itu sanggup memberkati kehidupanmu dengan luar biasa. Tidak perlu saudara jadi orang yang imannya bunglon. Kemudian, selain sebagai pengingat, supaya kita hanya menyembah kepada Bapa Yahweh dan Yesua, Mesusah juga sebagai pengingat supaya ketika kita ada di luar rumah, kita tetap harus mematuhi Torah. Nah ini contohnya sudah saya beritahu tadi. Kalau kita keluar rumah ada barang yang bukan punya kita, ya jangan kita ambil. Karena kalau sampai kita ambil, kita akan berurusan dengan Torah yang keberapa? Yang dikatakan jangan mencuri. Dan yang terakhir, Mesusah sebagai pengingat bahwa Bapa Yahweh adalah penjaga kita yang setia, yang akan menolong dan melindungi kita dimanapun kita berada. Kita buka kitab suci kita bersama-sama saudara. Di dalam kitab Tehillim pasal 121 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Saya ajak untuk kita bersama-sama membaca ayat ini saudara. 8 ayat ini akan kita baca. Nanti saudara perhatikan baik-baik. Saya tanya dulu, sudah ketemu semua belum? Belum ya? Tehillim 121 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sudah ketemu semua? Nah sekarang saudara tab ayat 3 sampai 8. Saudara bikin biru semua seperti ini. Saudara tab ya, ayat 3 sampai 8.
Kita membacanya dari ayat pertama sampai ayat ke-8, tapi khusus ayat 3 sampai ayat 8, saudara tap jadi biru. Terus nanti pada saat saudara membaca di situ ada katamu, kita ganti dengan kataku. Ya, sebagai iman percaya kita. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah ketemu semua? Tehillim 121 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Kita baca Alef, Bet, Gimel. Nyanyian pendakian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Gantiku. Dia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Lihatlah, tidak akan terlelap atau tertidur penjaga Israel. Yahweh adalah penjagaku, Yahweh adalah pelindung pada tangan kananku. Matahari tidak akan menyakitiku pada siang hari ataupun bulan pada malam hari. Yahweh akan menjagaku dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwaku. Yahweh akan menjaga kepergianku dan kedatanganku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini.